Halo, selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya di hari ini? Semoga semua baik-baik saja dan sehat selalu ya. Jangan lupa ya teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan, olahraga tiap pagi biar fit. Jangan lupa untuk selalu pakai masker jika teman-teman ingin keluar rumah, dan pula siapkan selalu hand sanitizer. Jangan dulu untuk nongkrong atau berada di kerumunan, pilihan terbaik adalah di rumah saja. Oke, untuk hari ini saatnya saya untuk bercerita lagi. Sebelum kita mulai lagi untuk bercerita, jangan lupa ya teman-teman untuk selalu support channel ini dengan klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya agar ketika saya upload video baru, teman-teman mendapat notifikasinya. Terima kasih. Di video kali ini, saya akan bercerita mengenai pengalaman saya bertemu dengan cowok GAY di festival musik. Jadi, kenapa sih saya menceritakan ini? Sebenarnya begini teman-teman, saya ini kan tidak suka jika bertemu dengan seseorang dan orang tersebut frontal untuk memegang bagian badan saya. Nah, saya dulu tuh pernah ke sebuah festival musik yang cukup hits lah pada saat itu. Ya, tidak perlu saya kasih tahu ya nama festival musik itu. Dan kebetulan, saya kan waktu itu berempat dengan teman saya. Dan semua teman-teman saya itu straight teman-teman. Sewaktu di perjalanan tuh sebenarnya saya agak kurang berminat lah ke festival musik tersebut. Karena ya tahu sendirilah teman-teman, di festival seperti itu kan pasti berhimpit-himpitan dengan banyak orang. Dan keamanannya juga pastinya kan kita harus menjaga barang kita sendiri. Entah itu handphone, tas, dan sebagainya. Nah, waktu ke acara itu, yang pertama kali membuat kami jengkel adalah tempat parkirnya teman-teman. Mobil kita itu sudah berputar-putar mencari tempat parkir. Tapi tidak ada space dan parkiran itu semua penuh. Dan akhirnya kami parkir di depan ruko yang sudah tutup gitulah teman-teman. Dan tempatnya itu lumayan agak jauh dari tempat festival musik tersebut. Nah, karena di situ merupakan satu-satunya tempat yang bisa untuk parkir mobil kami, ya sudah, tidak ada pilihan lain selain parkir di tempat itu. Setelah itu, kami berempat keluarlah dari mobil dan mulai berjalan ke tempat festival musik tersebut. Dan tempatnya itu teman-teman ramai banget teman-teman. Ratusan orang lah, entah ratusan, entah ribuan, pokoknya ramai banget. Oh iya, for your information ya teman-teman, festival musik itu ada di tahun 2019 awal. Jadi belum ada pandemi seperti tahun-tahun ini teman-teman. Nah, ketika kami sudah mulai masuk ke tempat festival itu, saya ini terpisah dari keempat teman saya. Waktu itu saya coba telepon ke teman-teman saya. Tapi karena suara orang yang berisik banget, jadinya kita bertelepon itu tidak connect teman-teman. Ya intinya, mungkin suara saya di sana tidak terdengar dan suaranya teman saya di tempat saya tidak terdengar. Dan waktu itu pun kirim WhatsApp pun juga slow respon mereka. Ya mungkin masing-masing teman-teman saya sudah senang dengan euforia festival itu. Dan karena di festival musik itu ada penyanyi kesukaan saya, ya sudah, saya tidak memikirkan teman-teman saya lagi dan saya berpikirnya kan ya udahlah kita udah besar, udah dewasa, sudah bisa menjaga diri sendiri and that's fine. Nah, ketika nih saya sedang menikmati festival musik itu, saya merasakan itu ada seseorang yang memegang bagian bawah belakang saya, teman-teman. Kayak meremas bagian belakang saya gitu loh. Sontak di situ saya kan melihat ke belakang. Sebenarnya siapa sih yang memegang bagian belakang saya? Dan waktu saya menoleh ke belakang tuh, saya tidak tahu siapa orangnya.
Karena kan kondisinya itu sangat ramai dan saling berdesakan. Tapi ya sudahlah, saya tidak merespon orang tersebut. Mungkin juga orang itu sudah pergi. Dan lanjutlah saya menikmati festival musik itu. Namun tidak seberapa lama tuh ada lagi yang memegang bagian bawah belakang saya. Kan itu area cukup sensitif ya. Kalau bagian itu dipegang orang kan rasanya aneh teman-teman. Dan ya nggak enak gitu loh. Lalu ketika saya melihat ke belakang lagi, akhirnya saya tahulah orang yang dari tadi memegang area sensitif saya. Dan dia cuma tersenyum saja ke saya teman-teman. Dia itu cowok, tinggi, bajunya itu dia cuma pakai singlet dan celana pendek aja. Tapi ya emang orangnya cukup cakep sih. Tapi kan mau secakep apapun kalau kita tidak mengenal dia, lalu dia memegang area sensitif kita, ya pastinya kita rasanya kan tidak nyaman teman-teman berada di tempat tersebut. Dan karena saya sudah tahu orangnya, saya berusahalah untuk menghindar dan pindah tempat. Namun karena sesat banget di situ keadaannya, jadinya saya sulit untuk bergeser aja itu sulit banget teman-teman. Dan pada saat saya berusaha untuk berjalan ke samping, kok rasa-rasanya itu berat banget gitu loh badan saya ini. Saya berpikir ini karena terlalu berhimpitan dengan banyak orang, atau memang saya sudah kelelahan. Itu pikiran saya. Namun teman-teman, ternyata ini cowok, dia itu ternyata memeluk bagian pinggang saya. Pantas dari tadi tuh saya untuk bergeser aja susah banget gitu loh. Jangankan berpindah tempat, bergeser ke kanan aja itu susah. Ternyata dia menahan pinggang saya teman-teman. Di situ saya teriak ke dia dong untuk segera melepaskan tangannya dari pinggang saya. Namun mungkin suara saya tidak terdengar ya, kalah dengan suara musik yang menggelegar itu. Dan ya dia tidak merespon apapun. Dan juga cowok ini tuh cuma senyum-senyum saja ke saya teman-teman. Di situ bukannya saya keenakan ya, tapi saya malah takut dengan orang yang sok kenal sok dekat di tempat baru. Dan saya pun benar-benar 100% tidak mengenal orang itu. Dan juga dia itu memegang area badan saya gitu loh teman-teman. Saya di situ berpikir, apa jangan-jangan dia ini tuh pencuri atau maling ya? Dan waktu saya cek barang-barang saya juga semuanya masih ada. Tapi tetap dong, saya kan berpikiran negatif terhadap orang ini. Karena saya terjebak di kepadatan penonton waktu itu, dan saya kan tidak bisa menghindar dari cowok ini. Awalnya tuh dia memegang bagian belakang bawah area, pokoknya bagian belakang saya gitu loh. Lalu memeluk pinggang saya teman-teman. Lama-kelamaan, tangannya malah masuk ke celana saya. Dan waktu itu, saya kan cuma memakai celana pendek tanpa pakai sabuk. Jadi ya tangan cowok ini dengan mudahnya masuk ke celana saya teman-teman. Di situ saya benar-benar nervous banget. Saya takut terjadi something dengan diri saya. Dan tangan si cowok ini pun tidak hanya masuk ke celana saya, tapi dia memainkan area sensitif saya teman-teman. Jujur, di situ saya benar-benar tidak on sama sekali. Bukannya keenakan, tapi saya ketakutan banget. Dan pada saat saya sedang berontak ya, tiba-tiba itu ada salah satu cowok, penonton juga, sama seperti saya. Dia menolong saya, dia melepaskan tangan orang ini dari pinggang saya, dan saya ditariklah sama cowok penolong ini. Dan di situ, saya benar-benar lega teman-teman. Akhirnya saya terhindar dari orang aneh itu, dan ada nih seseorang yang menolong saya. Dan setelah saya dibawa ke bagian belakang, dan dia ini seketika itu membelikan saya minuman. Mungkin dia begitu agar saya merasa lebih tenang begitu ya. Dan setelah itu akhirnya kami berkenalan lah, dan saya berterima kasih karena sudah diselamatkan dari orang aneh tadi. Setelah saya mengobrol, saya berkenalan, dan nama cowok ini adalah Hen. H-E-N. Hen.
Saya tidak tahu nama panjangnya siapa dan itu nama asli atau bukan. Pokoknya dia waktu itu bilang ke saya, panggil saja nama saya Hen. Dan dia memperingatkan saya kalau lagi lihat festival itu, jangan sendirian, bergabunglah dengan teman-teman yang lain. Tentunya teman-teman yang kita kenal. Agar tidak terjadi hal-hal seperti tadi. Saya pun memberitahu ke Hen kalau sebenarnya saya kesini dengan teman-teman saya. Namun sekarang kami terpisah dan belum bertemu lagi. Dan setelah itu, Hen mengajak saya untuk masuk lagi ke kerumunan penonton. Dan yang membuat saya nyaman adalah, dia itu seperti melindungi saya teman-teman. Padahal, kita itu baru kenal beberapa menit saja. Tapi dia benar-benar seperti sosok penolong saya. Jadi, ketika di tengah kerumunan penonton, si Hen ini berada di belakang saya untuk menjaga saya agar tidak terjadi hal-hal yang seperti tadi. Dan ya, akhirnya saya bisa menikmati acara malam itu dengan nyaman, teman-teman. Namun, teman-teman, ada hal yang membuat saya bertanya-tanya tentang Hen. Sampai sekarang, sampai detik ini, ada sesuatu yang janggal dengan dia. Bukan negatif, tapi janggalnya ini gimana ya? Intinya ada something yang sampai sekarang saya tidak tahu jawabannya. Pertanyaan yang ingin saya tahu jawabannya tidak terjawab sampai sekarang. Jadi maksudnya gini loh, cerita selanjutnya atau cerita tentang Hen akan saya lanjutkan di video part kedua ya teman-teman. Ditunggu saja kelanjutan ceritanya. Oke, sampai di sini dulu saja cerita kali ini. Selamat beraktivitas di hari ini. Semoga semua dilancarkan aktivitasnya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan always stay at home. Dan seperti biasa, don't forget to be strong, be positive person, keep healthy every day. See you on the next video. Bye-bye! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.